Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuningsih, NIM 181420109 dari jurusan Perbankan Syariah kelas C semester 6. Video ini adalah tugas kuis dari mata kuliah Manajemen Aset dan Liabilitas Bank Syariah. Selanjutnya, saya akan memaparkan penjelasan dari hasil jurnal yang telah saya buat, yaitu yang berjudul Implementation of Ijaro Context Transaction System in Islamic Financial Institute, atau implementasi sistem transaksi akad ijarah pada lembaga keuangan syariah. Sistem pada transaksi sewa dalam perbankan syariah ada beberapa perspektif untuk kemaslahatan umat Islam. Salah satunya bentuk kegiatan manusia dalam sewa-menyewa dalam kegiatan manusia adalah ijaro. Nah, ijaro ini merupakan kegiatan menyewa suatu barang dengan imbalan pendapatan sewa. Maksudnya, ijara ini bermakna suatu akad berisi penukaran manfaat suatu dengan jalan yang memberikan imbalan dalam jumlah tertentu. Hal ini sama artinya dengan menjual manfaat suatu benda, namun bukan menjual ain dari benda itu sendiri. Jadi artinya ijara pada dasarnya adalah perpindahan manfaat suatu barang. Kemudian pada konteks perbankan Islam, ijaroh adalah konteks sewa di mana bank atau lembaga keuangan syariah menyewakan peralatan, gedung kepada salah satu penyelenggara dengan mengenakan biaya yang telah ditentukan dengan pasti sebelumnya. Nah, akad ijarah pada dasarnya itu dilandasi oleh prinsip-prinsip yang harus dipenuhi oleh seseorang yang ingin melakukan transaksi akad ijarah tersebut. Nah, prinsip-prinsip akad ijarah tersebut diantaranya yang pertama, jasa yang ditransaksikan harus sudah pasti halal sehingga dibolehkan untuk melakukan akad ijarah. Contohnya seperti memproduksi makanan, minuman, pakaian, peralatan rumah tangga, dan lain sebagainya. Yang kedua, transaksi pada akad ijarah ini harus didasarkan pada keridoan di antara dua pihak. Jadi nggak boleh ada unsur paksaan. Yang ketiga, yaitu transaksi akad ijarah harus memenuhi ketentuan yang jelas agar bisa mencegah perselisihan di antara kedua belah pihak. Selanjutnya, apabila kita melihat dari objek transaksi ijarah ini dibagi menjadi dua. Ada al-ijarah yang bersifat manfaat. Nah, manfaatnya ini harus dibolehkan oleh syarah untuk dipergunakan, seperti sewa menyewa rumah, toko, kendaraan, pakaian, perhiasan, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu transaksi al-ijarah yang memiliki sifat pekerjaan. Nah, jenis pekerjaannya itu harus jelas. Jadi caranya itu kita memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan tersebut. Nah, transaksi pada akad al-ijarah bentuk pertama itu sering digunakan oleh para pelayan jasa pada perbankan syariah. Sedangkan bentuk transaksi ijarah pada yang kedua tadi itu biasa dipakai sebagai bentuk investasi atau pembiayaan pada perbankan syariah. Namun selain kedua jenis pembiayaan itu, pada transaksi akad ijarah juga ada yang dikenal dengan al-hijarah bitahiyam bitamlik atau sewa beli, yaitu transaksi sewa beli dengan perjanjian untuk menjual atau menghibahkan objek sewa di akhir periode, sehingga transaksi ini diakhiri dengan ahli kepemilikan objek sewa tersebut. Selanjutnya, apabila dipandang dengan atau didasarkan dengan hukum Islam, kita bisa melihat bahwasannya transaksi akad ijarah ini tidak sama sekali bertentangan dengan agama Islam, karena adanya perbedaan besar antara sewa dan bunga. Walaupun memang sepintas itu terlihat hampir sama, tetapi dari berbagai segi kedua hal tersebut itu sangatlah berbeda. Pertama sewa ini merupakan hasil dari sesudah proses sedangkan pada bunga itu tidak demikian, karena setelah bunga itu pinjaman, sedangkan bunganya itu sudah terjamin. Yang kedua yaitu mengenai sewa usaha produktif yang sangat diperlukan dalam menciptakan nilai, sedangkan bunga mungkin memperlambat percepatan nilai.
Yang ketiga yaitu dalam hal sewa, pemilik mudharabah ini bisa menentukan pola, ukuran, dan manfaat produk. Sedangkan dalam hal bunga, pemilik yang sebenarnya ini tidak memperhatikan hal tersebut dan bahkan tidak memperhatikan modal, sehingga modal tersebut bisa memungkinkan disalahgunakan, sehingga membuat si kaya menjadi lebih kaya dan si miskin menjadi lebih miskin. Dengan demikian sewa menyewa ini tidak ada unsur eksploitasi yang terjadi dalam bunga. Karena itu dalam sewa ini lebih mengedepankan insaninya lebih dominan dibandingkan dimensi ilahinya. Sebab sewa menyewa menurut bagian dari muamalah, yaitu berkaitan erat dengan kepentingan manusia. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.